Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nita Juliana dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen Universitas Nusa Putra. Adapun tujuan membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas teori portofolio dan analisis investasi yang diampu oleh Bapak Dr. Gustian Juanda. Baik, di video kedua kali ini, Nita akan menjelaskan tentang analisa ekonomi makro. Yang pertama di analisa ekonomi makro itu ada suku bunga, inflasi, pertumbuhan, tingkat pekerja, politik, dan sentimen. Analisis ekonomi makro. Analisa ekonomi makro digunakan untuk mengevaluasi mata uang, obligasi, komoditas, dan indeks saham. Di level makro, analisa ini meliputi faktor-faktor yang mempengaruhi ekonomi secara keseluruhan. Contohnya termasuk suku bunga, inflasi, tingkat pertumbuhan, ketenagakerjaan, politik, dan sentimen nasional. Yang pertama ada suku bunga. Suku bunga adalah biaya pinjaman uang baik oleh individu, perusahaan, atau bahkan pemerintah. Jika orang-orang atau perusahaan meminjam lebih sedikit, mereka memiliki lebih sedikit uang yang berinvestasi atau dihabiskan. Dan sebaliknya, jika suku bunga naik, ini akan membuahkan lebih banyak simpanan dan lebih sedikit pengeluaran, serta akan mengurangi pertumbuhan. Jika suku bunga turun, pinjaman dan pengeluaran akan lebih tinggi dan karenanya akan meningkatkan pertumbuhan. Bank sentral melakukan rapat bulanan untuk mengatur tingkat suku bunga, dan rapat-rapat ini diikuti oleh para tender. Efek suku bunga. Kenaikan tingkat suku bunga akan meningkatkan simpanan serta mengurangi investasi dan pengeluaran yang akan menyebabkan melambatnya ekonomi. Teman-teman di sini bisa lihat ya, ada tanda panah yang warna hijau. Tingkat pertukaran suku bunga yang tinggi berarti permintaan uang meningkat karena orang-orang menjual mata uang dengan suku bunga lebih rendah untuk membeli suku bunga lebih tinggi. Ini akan menyebabkan meningkatnya nilai mata uang. Ini yang kedua ada saham. Saham ini panahnya panah ke bawah dan bertanda merah. Saham dan suku bunga berkorelasi negatif. Suku yang lebih tinggi menginvestasikan biaya yang lebih tinggi untuk pinjam konsumen dan perusahaan dan akan berdampak negatif ke harga. Lalu komoditas, jika suku bunga naik, ini berarti biaya penyimpanan komoditas akan naik dan bisa berdampak negatif terhadap harga komoditas. Ini tanda panah juga ke bawah ya teman-teman dan berwarna merah. Yang kedua ada inflasi. Inflasi adalah naiknya harga barang dan jasa dalam ekonomi. Ketika inflasi naik, lebih banyak uang dibutuhkan untuk membeli sejumlah barang dan jasa yang sama, dan ini akan berakibat pada turunnya pertumbuhan. Customer Price Index atau CPI yang mengukur perubahan harga barang-barang keranjang pasar yang disebut dengan keranjang pasar. Product Price Index yang mengukur perubahan harga produksi barang dan jasa. Inflasi berefek langsung pada ekonomi dan ini dikarenakan tingkat inflasi yang tinggi akan mendesak bank sentral untuk meningkatkan suku bunga. Lalu ada efek inflasi di pasar. Bank sentral menggunakan suku bunga untuk mengontrol inflasi. Naik inflasi akan berefek sama dengan suku bunga di pasar-pasar, kecuali komoditas. Di sini juga bisa dilihat ya, tingkat penurunannya bertanda hijau panahnya ke atas. Tingkat pertukaran. Ketika inflasi naik, bank sentral lebih condong untuk menaikkan suku bunga, dan ini menyebabkan kenaikan mata uang. Di saham, inflasi mempengaruhi daya saing ekonomi. Inflasi menaikkan ekspor karena biaya barang dan jasa yang lebih tinggi, dan ini akan berefek negatif pada probabilitas perusahaan di harga saham mereka. Lalu ada komoditas. Komoditas adalah barang-barang karena ini harga biasanya naik ketika inflasi naik. Lalu ada pertumbuhan. Pertumbuhan mengukur kesehatan ekonomi melalui naiknya produksi barang dan jasa dan bisa dimonitor dengan cara Gross Domestic Product (GDP). Mengukur nilai barang dan jasa yang diproduksi suatu negara. Yang kedua itu neraca perdagangan internasional yang mengukur perbedaan impor dan ekspor. Penjualan retail juga mengukur pertumbuhan melalui pengukuran konsumen dan digunakan untuk menilai arah ekonomi. Lalu ada efek pertumbuhan pasar. Pertumbuhan ekonomi adalah indikator ekonomi yang paling diperhatikan karena memungkinkan meningkat standar hidup, kenaikan pendapatan pajak, dan membantu menciptakan lapangan pekerjaan baru. Di sini teman-teman bisa lihat tanda panahnya semua berwarna hijau ya. Jika tingkat pertukaran dengan menganggap bahwa hal-hal lain sama, produk dengan pemasukan tinggi akan meningkatkan pendapatan pemerintah dan karena akan meningkatkan mata uang. Lalu ada saham. Untuk saham meningkatkan pertumbuhan merefleksikan naiknya permintaan oleh konsumen yang menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi untuk bisnis yang harga sahamnya yang lebih tinggi. Lalu ada komoditas karena bisnis memproduksi lebih permintaan komoditas, bahan mentah dan energi akan naik sehingga harga komoditas akan jauh lebih tinggi. Yang keempat adalah pengangguran. Salah satu bahan paling penting untuk ekonomi yang sehat adalah ketersediaannya pekerjaan
dengan bayaran baik. Ketika seseorang secara aktif mencari kerja, namun tidak bisa mendapatkan pekerjaan, pengangguran terjadi. Pengangguran diukur oleh angka pengangguran yang ada, dasarnya adalah persentase orang-orang tanpa pekerjaan, namun bisa dan ingin bekerja. Non-farm payrolls juga mengukur ketenaga kerjaan melalui sejumlah pekerjaan tambahan non-pertanian yang ditambahkan setiap bulan. Kenaikan jumlah pengangguran atau penurunan di non-farm payroll memberikan sinyal pelambat ekonomi. Efek pengangguran di pasar. Saat pengangguran bertambah, pengeluaran konsumen turun karena pengangguran memiliki lebih sedikit uang untuk digunakan, dan mereka yang bekerja khawatir mengenai masa depan sehingga condong mengurangi pengeluaran. Di sini teman-teman bisa lihat panahnya yaitu berwarna merah dan ke bawah ya, merah ke bawah. Untuk tingkat pertukaran, ketika ada tingkat pengangguran yang tinggi, pertumbuhan ekonomi tertahan dan permintaan turun, sehingga ini bisa berujung pada depresiasi nilai mata uang. Sahamnya, kenaikan pengangguran bisa menyebabkan kenaikan pengeluaran konsumen yang merugikan bisnis dan mendorong harga saham turun. Lalu ada komoditas efek yang sama bisa dilihat dari berbagai harga komoditas karena permintaan menurun oleh pihak produksi lebih rendah. Yang kelima adalah kestabilan politik. Resiko politik adalah resiko penghasilan investasi yang mungkin terjadi yang diakibatkan oleh perubahan politik atau ketidakstabilan suatu negara. Ada beberapa keputusan pemerintah yang dapat mempengaruhi bisnis individu, industri, dan ekonomi secara keseluruhan. Ini termasuk nasionalisasi, kenaikan pajak, tambahan regulasi, batas perdagangan, dan lain sebagainya. Keputusan mengelanjutkan kerajaan Inggris untuk meningkatkan EU atau Brexit memicu lebih banyak pembicaraan mengenai risiko politik daripada sebelumnya. Risiko politik efek di pasar. Naiknya risiko politik memiliki efek negatif di semua pasar, maka ini tanda panahnya ke bawah dan berwarna merah. Itu menandakan bahwa risiko politik efek pasar itu negatif. Jika tingkat pertukarannya itu keyakinan yang menurun dan meningkatnya ketidakpastian menyebabkan penurunan nilai mata uang sahamnya, ini juga berakibat negatif terhadap bisnis karena harga saham menurun. Untuk komoditasnya itu begitu pula pada mayoritas komoditas, dan penurunan yang terjadi saat risiko politik naik, kecuali emas yang berperan sebagai haven saat tidak ada kepastian. Yang terakhir itu ada sentimen. Sentimen merupakan ukuran psikologis mengenai apa yang dirasakan oleh orang-orang tentang ekonomi secara umum, atau khususnya terhadap kelas aset. Sentimen bisa jadi pengaruh yang kuat di pasar jika orang-orang melihat jangkauan faktor sebagai positif atau negatif. Sentimen positif dianggap bearish, sementara di sisi lain sentimen negatif dianggap risk. Purchasing Management Index di AS dan laporan IFO Economy Research di Eropa mengukur sentimen manajer bisnis. Indeks sentimen konsumen mengukur opini dan firasat konsumen terhadap kesehatan ekonomi. Di sini efek sentimen di pasar. Investor condong dipengaruhi oleh sentimen sendiri ketika membuat keputusan finansial, dan ini akan berakibat pada berbagai hal di ekonomi. Ini teman-teman bisa lihat ya, tandanya berwarna hijau semua ke atas. Jika tingkat pertukaran atau optimisme akan mengarahkan investor untuk mengantisipasi pertumbuhan ekonomi masa depan, dan giliran akan meningkatkan mata uang domestik. Jika sahamnya sentimen investor berkorelasi positif dengan imbal saham, sentimen optimis investor akan memiliki efek positif terhadap imbal saham karena konsumennya percaya bahwa ekonomi akan berkembang, akan berinvestasi di saham bisnis yang memiliki potensi pertumbuhan. Jika komoditas pada akhirnya juga akan mendorong komoditas yang kemudian condong terpresiasi terhadap nilai. Jadi, kesimpulannya, indikator di atas memberikan kita gambaran ekonomi saat ini dan prospek masa depan. Pertumbuhan fundamental di atas akan secara langsung mempengaruhi nilai mata uang, obligasi, komoditas, dan saham. Peserta pasar harus memperhatikan kondisi fundamental ini dan menggunakan informasinya untuk mengambil keputusan trading. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.